makin kuat imannya, makin berat ujian. Itu rumus. Maka bunda jangan kaget, kenapa ya aku sudah taat tapi ujian makin berat. Ada yang bertanya, kenapa ya aku sudah hijrah tapi masalah semakin bertambah. Ada nggak yang ngerasa begitu? Kayaknya udah rajin banget, amalnya rajin, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, kok rasanya ujiannya malah makin berat. Diuji di rumah tangga, ada yang mohon maaf diuji sama sakit, ada. Ada yang sering bertanya, kenapa aku diuji dengan ujian berat? Pertanyaan ini sering disampaikan dan harus terus dikuatkan. Ada 3 alasan kenapa kita dititipkan ujian, bahkan ujian itu berat dalam kehidupan. Ini pesan, ini penguat dari untuk siapapun yang sedang diuji dengan ujian berat hari ini. Yang pertama, kenapa kita diuji dengan ujian berat? Karena ujian itu cara Allah menguji imanmu, cara Allah mengakui imanmu. Keterangannya di Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Kata Allah, apakah kamu mengira kamu sudah mengatakan beriman sedangkan kamu tidak diberi ujian? Jadi nanti rumusnya, makin kuat imannya, makin berat ujian. Itu rumus. Maka bunda jangan kaget, kenapa ya aku sudah taat tapi ujian makin berat. Ada yang bertanya, kenapa ya aku sudah hijrah tapi masalah semakin bertambah. Ada nggak yang ngerasa begitu? Kayaknya udah rajin banget, amalnya rajin, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, kok rasanya ujiannya malah makin berat. Diuji di rumah tangga, ada yang mohon maaf diuji sama sakit, ada yang mohon maaf mungkin diuji sama kekurangan duit. Makin rajin ngaji makin banyak yang julid, betul nggak? Temen yang awalnya banyak makin dikit, sudah mulai tuh menjauh, jelek-jelekin kita. Kata teman kita, kamu udah nggak asik lagi. Bunda, kalau ada yang ngerasa begitu, bagus. Berarti dunia pergi, Allah masuk. Jadi rumusnya, kenapa kamu diuji dengan ujian yang berat? Karena Allah ingin masuk dalam hatimu setelah hatimu terbelenggu dengan dunia yang kamu cintai selama ini. Maka mohon maaf, biasanya ujian yang paling berat itu datang dari sesuatu yang paling dekat dan paling melekat dalam hidup kita. Dan biasanya ujian yang paling berat juga datang dari orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Kenapa? Bukan karena Allah jahat, tapi karena Allah tidak menginginkan seorang hamba terlalu melekat pada selain Allah. Dan ujungnya yang melekat itu akan menjadi sesuatu yang paling menyakitkan dalam hati kita. Maka beruntunglah kamu yang sedang diuji, karena kamu sedang diakui sebagai orang apa? Beriman. Yang kedua, kenapa
kamu diuji dengan ujian yang berat karena kamu sedang dicintai Allah. Ingat ya, kalau Allah mencintai seorang hamba, ingat, bukan diberi dunia, bukan. Apalagi jika dunianya menjauhkan dia dari Allah. Itu bukan cara Allah mencintainya, tapi justru cara Allah menghukumnya atas sesuatu yang dia cintai dalam hidup. Jadi ingat ya, jadi bunda jangan merasa ketika bunda hartanya banyak dicintai Allah, tidak. Ketika bunda jabatannya tinggi dicintai Allah, tidak. Hati-hati. Ketika makin terkenal, makin populer, makin viral, hati-hati. Bukan berarti dicintai Allah, tidak. Syaratnya boleh diberi itu semua, tapi jadi jalan untuk makin dekat sama siapa? Allah. Bunda boleh kaya, tapi harus jadi jalan dekat sama Allah. Bunda boleh punya pangkat jabatan, tapi jadi jalan dekat sama Allah. Boleh terkenal, boleh viral, tapi harus jadi jalan makin dekat sama Allah. Cuman pertanyaannya, coba dijawab. Biasanya yang membuat kita makin dekat sama Allah, kebahagiaan atau kesedihan? Biasanya yang membuat kita dekat sama Allah saat diberi atau saat kehilangan? Maka mohon maaf ya, Allah itu biasanya hadir dalam hidup kita di 3 keadaan. 1, saat engkau sedang merasa kekurangan. 2, saat engkau sedang merasa sendirian, bahkan kamu ngerasa kehilangan. Dan yang ketiga, saat engkau mengalami kesedihan. Biasanya Allah hadir di 3 kesempatan. Biasanya kalau sedang ada masalah, deket banget sama Allah, betul nggak? Makanya Ahilman sering bilang tuh, masalah tuh singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Berarti, coba mau tanya, bunda pilih yang mana? Dikasih kebahagiaan tapi jauh dari Allah, atau mungkin bunda dikasih kesedihan tapi bunda dekat sama Allah? Pasti yang ketiga. Dikasih kebahagiaan, deket sama Allah. Cuman pertanyaannya, waktu dulu bunda lagi senang, waktu dulu bunda lagi jaya, waktu dulu bunda lagi bahagia, mana Allahnya? Betul nggak? Jangan-jangan saat bunda lagi terjatuh sekarang, lagi terpuruk sekarang, Allah lebih dekat. Demi Allah, lebih bagus keadaan bunda sekarang daripada dulu yang kata bunda bahagia tapi jauh dari Allah. Maka nanti berputar bunda sayang. Ingat ya, siapa yang datang kepada Allah di saat lapangnya, maka Allah akan hadir di masa sempitnya. Kalau sekarang bunda lagi ngerasa sempit, tapi rasanya Allah jauh gitu dari kita. Bunda lagi susah, tapi kok Allah makin susah ya? Coba tanyakan, ada dosa apa dulu di masa lapang sehingga Allah titipkan ujian yang berat di saat ini? Coba muhasabah. Ada maksiat apa yang pernah kita lakukan di masa lapang kita dulu sehingga Allah titipkan di saat kondisi kita lagi sulit? Kan kadang kita suka merasa, kenapa ya? Kenapa ya? Dulu waktu aku baik-baik saja, kayaknya gak seberat ini gitu. Tapi sekarang aku udah ngaji, udah dekat sama Allah, udah hadir di majelis, tapi kok makin sulit ya? Boleh jadi kesulitan hari ini, kesedihan hari ini adalah cara Allah menghapuskan dosa kita di masa lapang kita yang mungkin kita pernah berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ujian itu cara Allah apa? Mencintaimu, agar kamu tidak semakin tenggelam dengan dosa yang pernah kamu lakukan. Dan yang ketiga, kenapa Allah mengujimu dengan ujian yang berat? Karena Allah tahu
kita mampu dan kuat untuk melewati itu. Ingat ya, kenapa nggak yang lain? Yang lain nggak kuat. Kenapa harus kita? Kita kuat, kita bisa. Kan kadang mungkin Bunda sering bertanya ya, Aa, kenapa ya harus aku yang diuji ini? Kenapa nggak yang lain? Yang lain nggak mampu, kamu mampu. Dan nanti kalau Bunda udah terima ujian itu, maka nanti Bunda akan semakin kuat, bahkan naik derajat dari ujian yang Allah hadirkan.